ternyata biasa dapat 100, tahu-tahu 60, itu menaik nanti larinya. Kalau sudah kerja keras, ternyata kok 60 ya. Padahal tadi malam belajar kok bisa semua. Bisa saja. Pada waktu kegiatan seperti sekarang, ada yang lelah karena mempersiapkan segala sesuatu, atau ada problem baik keluarga, teman. Nah itu jangan sampai mempengaruhi. Ya, dalam sebuah organisasi melatih untuk bisa tetap stylenya di posisi standar. Pada waktu kita mendapat apresiasi, tidak bangga lalu sombong. Tapi begitu kita ada problem atau kita kurang bagus, tidak membuat kita down. Bagaimana mengolah itu? Jadi kalau smart itu bawaan dari sononya. Ya, IQ itu bawaan dari sononya. Tapi kalau sudah masuk teknik, nggak mungkin IQ-nya di bawah standar, mesti di atas standar atau rata-rata di atas standar gitu ya. Kalau udah masuk teknik gitu. Tapi kesuksesan itu larinya di mana? EQ, emotional quotient. Ya. Tadi bagaimana kita bisa di posisinya pada waktu kita ada masalah, begitu banyak kita diberikan tugas, tapi tidak ada yang selesainya, itu tidak menjadi masalah buat kita. Kita akan tetap manajemen tadi, manajemen waktu, manajemen duit, ya manajemen keuangan. Nanti kalau udah jadi mahasiswa, larinya ke manajemen keuangan. Kalau ada siswa, biasanya masih tinggal sama orang tua, atau mungkin tinggal di sini tapi masih diurus sama tante, masih diurus sama om ya. Tapi kalau sudah jadi mahasiswa, itu nanti larinya ke manajemen seluruh manajemen waktu, manajemen uang, manajemen pertemanan, manajemen organisasi. Nah, organisasi inilah yang melatih adik-adik. Jangan dibilang organisasi buat aku nggak selesai kuliahku, tidak. Tapi manajemen tadi, saya kelas 1 dan kelas 2 itu aktif di organisasi. Dari pagi berangkat sekolah sampai jam 9 malam saya bisa di luar. Tapi orang tua alhamdulillah percaya kepada saya. Sampai les pun, saking orang tua saya hampir tidak pernah melihat saya, disediakan les di rumah. Jadi teman-teman pada datang. Jadi kalau malam di atas jam 7 malam kita les pas matematika, fisika dan lain sebagainya di rumah saya. Jadi begitu. Jadi gurunya yang datang. Nah, itu jaga salah satu manajemen waktu. Jadi buat adik-adik dan mahasiswa juga manajemen. Kalau di siswa itu jelas, hidupnya jelas banget dari pagi sampai siang sekolah. Kalau gurunya ngasih tugasnya masih mirip-mirip sama di buku. Kalau jadi mahasiswa nggak bisa begitu. Mahasiswa itu kuliahnya nggak jelas. Nanti kena jadwal jam 7 sampai jam 9. Habis itu masuk lagi jam berapa? Jam 1. Selisihnya ngapain? Tidur. Ngapain lagi? Main apa? Main nongkrong. Terus ngapain hasilnya? Boleh. Kalau saya nggak pernah melarang anak-anak itu untuk nangki, apalagi zaman IT sekarang, boleh main game. Boleh. Tapi berbatas waktu. Masa iya sekolahnya setengah hari terus main game setengah hari? Belajarnya kapan? Ya, boleh. Anak saya di rumah juga boleh. Boleh kok, malah saya fasilitasi wifi di rumah boleh. Tapi berbatas waktu. Saya 6 jam ngeliatin HP ini sangat saya butuhkan. Memang, karena semua pekerjaan saya ada di HP. Saya simpan di drive, bisa saya lihat. Kalau saya mau analisis, buat saya buka laptop. Karena di HP udah bisa ya analisis banyak hal bisa. Itu lainnya. Jadi kalau ini sekedar membuka adalah itu perbedaan antara siswa dan mahasiswa. Dalam organisasi itu sama. Dalam organisasi itu mempunyai unsur. Unsurnya siapa saja? Nah, kelompoknya adalah anggota. Anggota inilah yang membuat organisasi itu sukses. Bukan ketua loh ya, bukan saya ketua program studi, bukan. Saya dibantu oleh pembina mahasiswa. Pembina mahasiswa dibantu oleh himpunan
program studi teknik lingkungan. Program studi teknik lingkungan membuat lagi kepanitiaan dalam kegiatan ini tidak langsung oleh ketua himpunan, tapi dibentuk oleh anggotanya untuk menjadi kelompok kecil ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kerjasama. Itu tadi kan ya, bisa jalan. Saya ketua program studi jalan sendiri nggak bisa nangis saya. Bisa nangis, bisa secara sendiri. Gimana caranya? Adalah manajemen kerjasama. Pertemanan itu penting. Gak apa-apa aja lah selisih paham, boleh. Kenapa enggak? Itu namanya pendewasaan diri, ya kan? Masa iya, yang kalian aja hari-hari misalnya adik-adik dengan mahasiswa, dengan orang tua aja sering selisih paham kan? Gimana cara menyelesaikan masalahnya? Duduk manis, tenang. Kadang-kadang mungkin agak minta tolong ambilkan handuk aja, teriak-teriak dari kamar mandi. Kan nggak mungkin harus keluar ya. Masa iya kita perlu handuk atau mungkin pakaian kita udah terlalu di luar, kan nggak mungkin. Kita harus mendatangi orangnya, mesti harus teriak. Nah, yang di luar juga harus segera membantu. Kalau ada sesuatu, misalnya Ahmad lagi ada memerlukan kakak Ina dengan segera, tanpa memikirkan saya kasih enggak. Karena itu kerjasama, ya, kerjasama, manajemennya ke sana. Yang ketiga adalah tujuan. Ngapain sih berorganisasi? Tujuannya rame-rame, duduk manis nangki-nangki gitu. Nangki-nangki ya saya bilangnya. Nah, boleh kok nangki-nangki. Saya sampai sekarang masih sering ke kafe kok. Iya, datengin siapa? Mahasiswa saya yang dumil. Jadi kalau masih saya dumil yang hobinya ke kafe, saya harus pakai gaya mahasiswa. Nggak bisa gaya saya seorang ibu atau program studi, bisa lari mahasiswa saya nanti. Saya datangin ke sana, duduk manis, saya pesan kopi, duduk sini, gitu, terus ngobrol bareng. Habis itu baru, kamu mau menyelesaikan ujiannya? Ada yang bisa, ada, alhamdulillah sudah lulus sekarang. Iya. Ada juga mahasiswa yang dia pintar, tapi kalau tidak sesuai dengan pemikiran beliau, itu nggak jalan. Jadi seluruh dosen juga angkat tangan nih. Bagaimana saya tadi karena kita terbantu di organisasi ya, bagaimana saya harus menyelesaikan satu orang ini supaya bisa lulus. Saya panggil seluruh kawan-kawannya. Ibu panggil seluruh kawan-kawannya untuk membantu. Alhamdulillah lulus loh. Itu larinya kemana? Kerjasama. Berarti kita tidak akan bisa berdiri tanpa orang lain. Itu organisasi. Individual itu dibuat. Kalau di teknik nggak bisa individual, harus bekerja sama. Pintar nggak apa-apa, boleh, tapi tetap harus kerjasama. Lainnya adalah peralatan. Setiap kegiatan organisasi harus menyiapkan apa saja yang harus dikerjakan. Peralatan apa saja. Lalu yang terakhir ada komunikasi. Nah, ini yang paling penting kunci dalam sebuah organisasi. Komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan guru? Bagaimana komunikasi dengan teman? Bagaimana komunikasi dengan adik yang di bawah? Ya, itu komunikasi itu penting. Kalau tidak bisa, jangan ngomong, sampaikan dengan baik. Teman yang satu lagi harus memahami, tapi jangan dijadikan alasan. Biasanya kelemahan dalam sebuah organisasi di sana. Aku tuh lagi bantu mamaku, aku tuh lagi mau gini, aku tuh padahal alasan doang loh. Supaya karena awalnya memang benar alasan itu, lama-lama itu menjadi sebuah alasan. Ada lagunya itu, mencari alasan. Ya itu ya. Jadi saling memahami, saling melindungi teman, saling bekerja sama, saling komunikasi dengan baik. Ya, itu dalam organisasi. Ciri organisasi itu yang pertama adalah mempunyai tujuan sasaran. Jelas, saya mempunyai tujuan di himpunan menyelenggarakan kegiatan penanaman pohon
dengan mengajak seluruh mahasiswa dan siswa. Berarti itu tujuan. Sasarannya siapa? Mahasiswa dan siswa. Ya, begitu. Mempunyai keterikatan format dan tata tertib. Ya, cara kooperatifnya. Boleh loh tadi kalau kita bicara, boleh kalau kita main game. Capek soalnya lagi bete, lagi belajar terus main game, boleh kok. Refresh namanya, refresh. Kalau laptop itu ada pada kenal laptop ya, komputer udah pada pinter banget anak-anak yang sekarang IT. Kalau komputernya lelet, refresh aja, refresh. Sama kayak kita mau refresh. Caranya apa? Makan, nonton TV, main game, ketemu teman itu salah satu refresh. Tapi dibatasi. Ya, dibatasi. Yang selanjutnya adalah adanya koordinasi tugas dan wewenang. Jadi ketua fungsinya apa? Wakil ketua apa? Sekretaris apa? Wakil sekretaris apa? Bendahara apa? Anggota ada sub bidang-bidang juga apa? Nah itu ada tugas dan wewenang masing-masing. Itu bisa dilaksanakan. Tapi andai kata misalnya ketuanya aktif nih, ibu jadi wakil ketua, ketuanya aktif, sudah pintar banget, pintar manajemen, pintar ngomong, pintar pokoknya pintar segala-galanya dah. Wakil ketua akhirnya diem aja jadi patung di situ. Tapi juga ada hal-hal kecil yang bisa dilupakan orang lain. Disitulah fungsi kalian. Maka itu orang lain akan melihatnya dengan ucapan terima kasih. Ya, dan jangan lupa mengucapkan hal itu walau itu sepele. Maaf, terima kasih. Ya, maaf, terima kasih. Itu hal sepele yang sering kita lupakan. Melakukan kesalahan, pura-pura aja nggak lihat, pura-pura aja nggak punya. Katakan maaf. Kadangkala kesalahan di awal itu orang lain tidak memaafkan, tapi akan terngiang dan terpikir jangan maunya lebih baik. Tapi kalau kita tidak pernah mengatakan kata maaf, maka orang lain akan tambah sebel banget sih. Sebel banget. Akhirnya ya tadi akhirnya ada perpecahan. Nah dalam sebuah organisasi membuat kita tidak terjadi perpecahan. Ya. Kalau balik di organisasi itu apa sih Bu? Jadi organisasi dari cerita ini tadi adalah wadah, adalah tempat kalian untuk melakukan banyak hal, melakukan berbagai macam kegiatan. Ya, ya seperti itu. Itu dengan berbagai macam tujuan dan jelas sekali akan terkendali. Ya. Kalau di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya ini ada banyak organisasi. Kebetulan tadi ada Pak Ilham ya, beliau adalah kabit di bidang kemahasiswaan langsung. Jadi beliau yang membina bidang kemahasiswaan. Kalau di sini ada lomba, misalnya paduan suara, terus menwak, terus ada apalah ya, terus hima, di sini ada senat. Semuanya ada di sini dan dibawa langsung oleh Pak Ilham. Koordinasi langsung dengan Pak Ilham. Kalau di Fakultas Teknik sendiri itu ada BEM, ada hima. Nah kalau di hima program studi teknik lingkungan tadi, kalau dari awal dan alhamdulillah sampai dengan saat ini program studi yang aktif dalam organisasi adalah di teknik lingkungan. Kalau di teknik lingkungan itu boleh ditanya sama kakak pintar nanti. Teknik lingkungan itu sudah seperti saudara. Jadi walaupun ibu, ini kan ibu ya, kalau dengan kalian sudah ibu namanya, karena selisih usia sudah sangat jauh ya dengan kalian. Saya bisa disebut dengan ibu. Begitu ada kegiatan tertentu, saya akan memposisikan saya itu seperti kalian. Jadi tidak ada jenjang nanti antara ibu kaprodi dengan mahasiswa, sudah tidak ada. Tapi di waktu-waktu tertentu, waktu perkuliahan, kesehariannya, ya saya memposisikan saya selaku ketua program studi sebagai ibu. Kenapa? Saya pembina. Karena saya mau mahasiswa saya lulus tepat. Ya itu tadi memang
Kalau lihat saya akan memonitoring seluruh mahasiswa saya. Tidak akan luput dari WA saya. Kalau di grup tuh pada diem biasanya ya. Saya di grup misalnya ya, saya chat grup pada diem. Biasanya nggak ada yang komen. Itu mesti saya chat pribadi. Baik saya hanya menegur sapa atau bagaimana. Dan ada juga memang mahasiswa yang bermasalah. Jelas itu. Ada yang pintar banget ya, nggak perlu dikasih tahu gitu, nggak ngerti gitu ada. Tapi ada juga yang bukan nggak pintar, tapi karena terbawa lingkungan sehingga ya saya tidak harus membawa diri. Tadi salah satunya saya main ke kafenya, tempat dia yang biasa nanti itu, dia main juga saya ke sana. Mulai dari WA pribadi. Sekarang anak-anak pintar supaya nggak dilihat dosennya. Biasanya centangnya kan tanda biru. Saya pakai tanda biru kok saya. Jadi supaya orang lain tahu saya membaca atau tidak. Itu menunjukkan bahwa saya respon terhadap orang lain. Ada mahasiswa yang nggak tahu, saya nggak tahu dia baca apa nggak. Tapi kalau saya lihat online, oh berarti dia baca. Ini saya begitu aja saya ya. Maaf Bu, waktunya sudah kita 10 menit lagi. Saya jawab lagi. Oh iya, sebentar. Nah itu seperti tadi. Jadi harus dibuat manajemen waktunya, manajemen semuanya. Jadi kalau ada orang yang salah di dalam organisasi harus disampaikan ya. Dengan baik. Oke. Itu silakan boleh moderator begitu aja yang disampaikan. Tepuk tangan dulu dong untuk pemuda kita semua. Ya, jadi dari Bu Noprianti yang sangat sekali akan ilmu bagi kita semua. Nah, untuk teman-teman sekalian yang ingin bertanya tentang apa sih itu organisasi dan apapun itu tentang organisasi yang mengajak nanti teman-teman semua, silakan tanyakan, jangan ragu. Di sini kita sama-sama belajar, kita belajar dari expertnya seperti itu. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada yang ditanyakan silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Silakan adik-adik. Ada yang dari OSIS di sini? Oke, berapa orang dari SMA Malang? Kemarin tuh Bu, dari OSIS semua kami minta 2 orang perwakilan dari OSIS semua. Oh semuanya, tapi yang angkat tangan kayaknya cuma beberapa orang. Berarti selisihnya tidak mewakili OSIS. Berarti itu malu-malu katanya kan, makanya tadi ya. Oke, semuanya karena dari OSIS. Siapa ketua OSISnya? Ada 2. Silakan ketua OSIS untuk melakukan pertanyaan, untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan maju ke depan. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, dari sekolah mana, begitu baru pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alfiata dari SMA Negeri 4 Palangkaraya. Di sini saya selaku ketua OSIS di SMA Negeri 4 Palangkaraya. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi Ibu sempat menyinggung tentang komunikasi dan juga organisasi. Yang menjadi pertanyaan saya ialah jujur di dalam organisasi tersendiri, yaitu yang sering banget yang menjadi permasalahan adalah komunikasi antara si pemimpin dan juga anggotanya. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini adalah bagaimana caranya si pemimpin tersebut bisa berkomunikasi dengan baik dengan anggotanya. Karena apa? Karena kalau dari pemimpinnya sendiri kurang berkomunikasi terhadap anggotanya, itu yang nantinya akan hancur dari dalam organisasi tersebut. Semisalnya organisasi tersebut memiliki komunikasi yang baik, sehingga serangan dari luar ataupun dari dalam itu tidak akan pernah ada terganggu sama sekali. Maka dari itu yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana caranya pemimpin tersebut mengelola komunikasi yang baik terhadap anggotanya. Nah, seperti itu pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaan sangat bagus sekali. Langsung aja mungkin ya, untuk mempersingkat waktu kita juga langsung menjawab. Baik, komunikasi itu Ibu tadi sudah kasih contoh ya. Komunikasi itu bisa langsung secara keseluruhan, bisa secara verbal. Verbalnya itu atau individual. Bagaimana maksudnya adalah misalnya ketua OSIS ini ada masalah atau Pak
vakum lah katakanlah begitu ya, dengan anggotanya, kumpulkan anggotanya. Kalau yang di OSIS masih bisa mengajak pembina. Kenapa? Biasanya kalau kadang-kadang ketua OSIS itu tidak didengar, pembinanya akan ditakuti, takuti mesti, dihargai, lebih dihargai ya, lebih dihargai. Maka kalau pembina yang mengundang, akan datang anggota yang lain. Nah, memang dalam sebuah organisasi itu ada yang tipe suka di awal bekerja, ada tipe yang tampil, ada tipe yang terakhir. Karena dia nggak suka tampil, dia suka bikin laporan. Pemimpin harus menempatkan teman-teman di posisinya. Jangan dipaksakan. Orang nggak suka tampil, ya nggak akan tampil, nggak sukses acaranya. Bisa diasah, misalnya dia dijadikan wakilnya atau dijadikan bidang apa gitu. Itu satu. Yang kedua, apabila ada problem pribadi atau problem dalam organisasi yang tidak bisa disampaikan di forum, jangan disampaikan loh. Memalukan itu namanya. Ya. Ajak dia. Bisa kita face to face atau kita bersama dengan pembina atau kita menyampaikan lewat WA ya dengan gaya kalian dan gaya dia. Kayak ibu tadi contoh, saya memakai gaya mahasiswa saya. Seketika problem itu adalah di mahasiswa saya. Saya tidak menempatkan diri saya sebagai dosen dan sebagai ketua studi. Saya menempatkan adalah teman di posisi dia. Begitu saya datang ke kafenya, dia luar biasa apresiasinya. Dia mau bayar, oh enggak boleh kalau kamu yang bayar, mesti ibu yang bayar, ibu yang sendiri. Saya datang ngobrol-ngobrol, ajak teman-temannya, malah saya rame, saya ajak teman-teman yang ada di sana, saya tanyain kamu gimana gitu, sudah seru-seru. Nah itu salah satu contoh ya, belum contoh-contoh yang lain. Maka saya pelajari seluruh sifat mahasiswa saya. Pendekatannya akan berbeda. Saya pendekatannya dengan Natalia, alumni saya, kakak Natalia yang jilbab ungu, dengan kakak Fitri itu berbeda. Coba aja kalau mereka curhat. Dengan kakak Bagus juga berbeda pendekatannya. Maka seorang pemimpin harus punya itu. Dan pemimpin nggak boleh sedih ya, tidak boleh sakit hati seketika orang lain tidak mendengarkan kita. Maka kita akan mencoba teknik lainnya, teknik organisasi lainnya. Oh pendekatannya nggak cocok, saya coba pendekatannya nggak cocok, saya coba lagi pendekatannya. Seorang pemimpin harus bisa seperti itu, smart ya, IQ itu terus harus jalan beriringan. Ya, makanya kalian terpilih menjadi ketua OSIS. Ya. Ya, tepuk tangan dulu dong untuk bagaimana? Sudah jelas bukan? Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan maju ke depan untuk adanya. Tepuk tangan dulu dong, udah berani maju untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan nama, dan asal sekolah, dan pertanyaan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Pandangan Tarung, saya dari SMA Negeri 4 Palangkaraya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas paparan materi dari Ibu. Dari saya pribadi, Bu, ingin bertanya. Kan sering terjadi gesekan antara organisasi siswa sekolah dan para guru karena berbeda pendapat. Apakah ada tips atau cara khusus agar perbedaan pendapat itu dapat diminimalisir agar kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bisa berjalan dengan baik, Bu? Karena jujur saja kami terkadang banyak sekali perbedaan pendapat antara siswa dan guru sehingga membuat kegiatan tersebut tidak terjalankan atau dibatalkan, Bu. Terima kasih. Maaf Bu, untuk mempersingkat waktu mungkin satu pertanyaan terakhir lagi langsung sekaligus. Untuk ada yang ingin bertanya lagi, silakan duduk. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan mengajukan pertanyaan. Untuk teman-teman mahasiswa mungkin kan pertanyaan dua sudah diborong itu dari adik-adik kita dari SMA dan SMK.
Mungkin dari teman-teman mahasiswa mungkin ingin bertanya juga, silakan, jangan malu-malu, kita mau belajar. Ayo, yang dari mahasiswa. Ini mahasiswa yang 2021 ya? 2021. Silakan. Ayo. Nah, nanti adik-adiknya, aduh kakaknya itu malu gimana kita nanya gitu. Ayo, silakan. Silakan. Kakaknya yang malu-malu ini. Kakaknya malu-malu. Aduh ya mungkin, Kak mungkin mau nanya nih. Nah ini beliau ini ketua MTL yang sebelumnya periode. Nah silakan Kak, yang banyak pengalaman. Boleh. Silakan Kak. Ada teman juga dari pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pertanyaan saya sih Bu, nggak ada, karena udah jelas, Ibu pun udah memaparinnya dengan jelas. Tapi untuk pertanyaan semua diwakili sama adik-adik tadi. Nah dari itu makanya saya tidak bertanya. Anu aja tuh, tipsnya aja deh. Tipsnya aja nih. Tips buat berorganisasi itu sering-sering berkomunikasi sama anggota dan ketuanya, sering ngobrol, entah itu di luar, mau di luar kampus, di dalam kampus, biar kita itu saling bersama, nggak ada perselisihan antara anggota satu dan anggota lain, karena kegiatan itu tidak akan dilaksanakan kalau kita tidak bersatu, apalagi kalau berselisih. Cuma gitu aja sih Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong atas tim yang diberikan oleh Pak Tiga. Baik, ini sangat bermanfaat. Mungkin langsung dijawab saja Bu, karena waktunya tinggal 2 menit lagi. Baik. Singkat saja. Tadi komunikasi tadi sudah ya, siswa dengan di dalam ya. Ini adalah siswa dengan guru. Sebagai seorang siswa harus santun, harus bisa membawa diri. Anak IT bukan berarti anak yang tidak santun dan sopan. Itu dulu yang diutamakan. Yang kedua, program kerjanya jelas. Kalau program kerjanya jelas, insya Allah guru-guru akan mendukung. Program kerja itu banyak hal yang harus dipikirkan, dari waktu, tempat, anggotanya siapa, menghubungi siapa, dan masukan dari para guru itu dengan berbagai macam pertimbangan. Kalau pertimbangannya itu memang tidak memungkinkan, maka harus diterima. Tapi kalau masih bisa dilakukan argumentasi, jadi argumentasi ya sebutannya karena belum dilaksanakan. Silakan melakukan argumentasi dengan tadi tujuan yang jelas, yang terlibat jelas, kegiatannya kapan, di mana, berhubungan dengan waktu. Begitu untuk yang tadi. Nah untuk Kakak Bliki, terima kasih. Beliau adalah ketua MTL yang periode sebelumnya 2019-2020 ya. Ya, kegiatan di situ ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan. Begitu saja, ya. Ya, tepuk tangan lagi dong untuk penjelasan yang sangat luar biasa dari Ibu Tianti. Kami kita dapatkan banyak ilmu, manfaat sekali atas penjelasan paparan dari Ibu. Semoga itu dapat bermanfaat bagi kita semua, menjadi bekal bagi kita semua nanti. Terima kasih Ibu atas paparan materi yang sangat luar biasa. Kami selaku saya sendiri mengucapkan terima kasih banyak sekali ilmu yang dapat saya sendiri untuk saya serap itu. Selanjutnya kita akan langsung masukin materi yang kedua mungkin Bu, dari Kak ke Ketua Himpunan Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah. Begitu langsung silakan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih ya. Saya pamit ya, permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Masih semangat? Belum. Sekali lagi dong, semangat! Ya, terima kasih. Untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan UPR, Kak Alicia, silakan Kak Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di mana Kakak
Alicia ini akan memperkuat materi tentang himpunan. Itu adalah keahlian kakak sendiri karena adalah ketua himpunan. Jadi kakak ini bisa dibilang expertnya juga nih di bidang ini. Selamat pagi kak, apa kabar? Pagi, alhamdulillah. Sudah siap kak? Untuk teman-teman sekalian, mari kita bersama-sama mendengarkan materi dari Kak Alicia. Selamat mendengarkan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alicia Wafik Nur Azizah, sorry salah sedikit tadi Wafik ya. Sebagai Ketua Himpunan Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa program kerja yang sudah kami laksanakan. Nah, ini strukturalnya. Untuk ketua himpunan itu saya sendiri, dan untuk sekretaris itu ada Kak Sri Mulyani Agustina, itu yang jadi MC tadi. Itu Kak Tina sebagai sekretaris, dan untuk bendahara itu Kak Levi Amirza Octavia yang sebagai ketua panitia tadi. Nah, terus kita di sini ada memiliki 3 departemen, yaitu departemen Kominfo, komunikasi, informasi, dan pengabdian masyarakat, serta ada DAGI atau dalam negeri. Nah, ini program kerja kami ya di Departemen Kominfo. Yang pertama itu ada Backstream Rolling. Untuk bentuk kegiatannya itu ada suatu bentuk kegiatan dalam bentuk podcast yang membahas suatu topik mencakup satu tema besar. Untuk tema ini kami ambil revitalisasi lingkungan di Kota Palangkaraya. Jadi di sini mengenai masalah lingkungan itu kita bahas di podcast. Kan ini lagi zaman-zamannya kan podcast Deddy Corbuzier. Nah, kita ikutin juga tuh perkembangan zaman dengan mengadakan podcast. Di sini nama podcast kami itu Best Game Rolling. Untuk tujuan dan sasaran yaitu masyarakat luas, terkhususnya masyarakat Kota Palangkaraya yang mengalami dampak dari permasalahan lingkungan di daerahnya, serta mahasiswa teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Next. Ini beberapa dokumentasinya bisa dicek di YouTube kami, HMCL UMPR. Ini podcast kami. Untuk di sini ada moderator sama materinya Pak Ari. Sebenarnya Pak Ari mau ngadain materi juga, tapi mohon maaf tidak bisa. Selanjutnya, ini ada sharing lingkungan. Sharing lingkungan di sini bentuk kegiatannya yaitu webinar lingkungan dan webinar yang mengusung tema dampak pandemi bagi lingkungan dan peran milenial sebagai agen mitigasi. Kemarin tujuan sasarannya yaitu untuk mahasiswa teknik lingkungan dan siswa-siswi SMA sederajat. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang kemarin berhadir di webinar ini. Ada? Oh, nggak ada ya? Oke, lanjut next. Nah, ini untuk dokumentasi kegiatannya. Di sini kemarin di webinar ini ada pengumuman pemenang untuk lomba teknologi tepat guna. Bisa kan? Nah, ini lomba teknologi tepat guna, suatu lomba untuk siswa-siswi SMA sederajat dengan membuat prototipe menggunakan biaya maksimal 200.000, serta peserta melakukan pemaparan atas karyanya yang telah diusung. Jadi kemarin untuk lomba ini di-upload di IG masing-masing, terus di-tag kalau nggak salah itu teknik lingkungan yang di-tag. Terus mereka presentasi ketika webinar. Nah, untuk pemenangnya
alhamdulillah ada hadir. Terus yang kedua saya itu dari Kahayan ya, Kahayan kalau salah. SMK 2 Kahayan Tengah itu juara 2 dan yang juara 3 itu SMK Boarding School. Tuh. Teman-teman kalau yang misalnya kami ada kegiatan nih bisa terus partisipasi ikut kegiatan ini, misalnya kayak gini nanti kami ajak lagi ikut kegiatan, jangan keluar ya dari grup kalau bisa. Oke, lanjut next. Nah, ini untuk dokumentasi lombanya nih ada beberapa pemenang. Nah, ini juara 1 dari Kota Palangkaraya, juara 2 dari SMA N2 Kahayan Tengah, juara 3 dari SMA IP Hasan Kapalangka, juara 1 dari SMA N2, juara Harapan 2 dari SMK N4, dan juara terfavorit itu dari Kota Palangkaraya lagi. Next, ini ada makrab. Makrab di sini itu kami adakan besok. Jadi perbedaan makrab kita sebelumnya dengan makrab sekarang itu kita mengundang SMA, siswa SMA, SMK sederajat. Jadi besok kita ada kegiatan outbound ya. Nanti untuk dress code-nya bisa disampaikan oleh panitia. Besok kita senang-senang kok. Hari ini kita materi aja dulu, terus aksi lingkungan. Besok kita senang-senang. Outbound besok kita di PAM. Langsung ke sana ya. Hati-hati di jalan. Lanjut, next. Nah, ini dokumentasi kegiatan pada tahun 2019 sebelum corona. Ini kami di Saigohong. Di Saigohong. Ini kurang sih dokumentasinya, sebenarnya banyak banget kan yang kami adakan di sini. Tapi kalian juga gitu. Besok ya. Jangan lupa datang. Oke, lanjut. Ini ada temu alumni. Temu alumni itu kegiatan ngumpul bareng antara alumni dan mahasiswa teknik lingkungan. Jadi tujuan ini untuk menjalin silaturahmi dan kebersamaan antara alumni dan mahasiswa. Jadi kita itu setelah lulus nggak langsung hilang gitu aja. Kita sharing-sharing sama mahasiswa-mahasiswa yang di bawahnya. Misalnya mengenai kerja, bingung kerja di mana, atau mungkin sharing-sharing mengenai kuliahnya gitu. Jadi nggak langsung hilang, biar ilmunya itu bisa disebar gitu kan. Lanjut. Nah, ini untuk dokumentasinya. Kemarin temu alumni kita di ini temu alumni di Hall Kuning. Sekalian kita buka bersama bareng sama dosen dan alumni. Juga ada mahasiswa dari beberapa angkatan. Dan next. Nah, di sini ada aksi lingkungan. Untuk aksi lingkungan yaitu memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan melakukan sosialisasi kepada para pengepul di TPS mengenai COVID-19 dan 3R. Di sini tujuan kegiatannya untuk mengingatkan bahwa pengepul memiliki peran dalam menjaga lingkungan serta bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap masalah-masalah lingkungan. Dan untuk sasaran kegiatannya yaitu para pengepul di TPS yang telah dipilih. Next. Ini dokumentasinya. Jadi kita ngasih beberapa sedikit arahan kepada pengepul dan dikasih juga sedikit oleh-oleh. Sebenarnya banyak anggota yang lain, cuman ini ya fotonya. Next. Nah, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk materi yang sangat luar biasa. Tentang himpunan dari Kak Alicia. Untuk adik-adik sekalian dan juga teman-teman mahasiswa yang ingin ditanyakan tentang himpunan gitu, mungkin terutama untuk teman-teman mahasiswa kan yang mungkin nanti jadi calon penerus himpunan teknik lingkungan gitu kan. Jadi mungkin ada yang ingin ditanyakan yaitu dari teman-teman mahasiswa dulu. Mulai ada yang ditanyakan, kan tadi materi pertama sudah diborok tuh sama adik-adik dari SMA FNK tuh.
kalah gitu kan kita udah jadi mahal nih, kita masih siswa gitu kan, kita kalah dari mereka gitu nggak mau. Jadi buat teman-teman mungkin dari calon-calon penerus himpunan dari lingkungan nanti, nah kan kalau ada yang ingin ditanyakan dari Alia mungkin apa aja? Gimana atau pesan dan pesannya aja nih kan Iya. karena ada beberapa kali ikut kegiatan kita kan, bisa dikasih tahu teman-temannya, teman-teman SMA nya biar tertarik gitu. Benar tadi masuk teknik lingkungan gitu. Nah kan maju nggak apa jangan malu. Ayo Nova, Rituan, Ada yang mau? Mutia, Septi. Ayo menyampaikan pesan dan kesan sama pernah mengikuti kegiatan kita di himpunan gitu kan. Pertama kan kita pertama kegiatan tuh di kampus 2 ya Pak ya. Pertama kegiatan kita dari tahun 2021 angkatannya kan. Lalu yang kedua pas tangkap bencana korban banjir di Jalan Platuk. Nah itu yang kedua. Nah ini yang ketiga kita mengikuti. Nah apa sih kesan dan kesan gitu? Mungkin bisa disampaikan atau keluh kesah gitu. Selama yang ingin disampaikan sama kegiatan-kegiatan kita. Sama belum sah kita sih kemarin jadi anggota himpunan. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah sah. Alhamdulillah hari kita sudah sah. Nah silakan. Kalau dari adik-adik SMK SMA kalau mau bertanya mungkin juga boleh. Mungkin adik-adik nanti masuk ke Universitas Muhammadiyah dan masuk program studi lingkungan. Mungkin bisa ditanyakan gitu untuk pembekalannya nanti gitu. Nanti nggak terkejut kalau ada hal-hal yang baru gitu. Jadi sudah ada bekal lah anggapnya gitu untuk masuk ke teknik lingkungan gitu. Silakan adik-adik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, buat adik-adik ingin menyampaikan pesan dan pesannya untuk mengikuti kegiatan ini. Siapa tahu kan juga ada yang pernah mengikuti kegiatan dari himpunan dari universitas, seperti kan boleh menyampaikan pesan-pesan atau keluh kesah lalu mengikuti kegiatan. Dan silakan adik-adik atau teman-teman mahasiswa juga. Ayo gimana? Sampaikan pesan dan pesan aja bisa mengenai kegiatan hari ini atau ada yang pernah ikuti kegiatan sebelumnya yang sudah saya paparkan sebelumnya. Benar ya. Kalau untuk saya sendiri ya Pak, pesan-pesan saya akan mengikuti kegiatan sendiri itu sangat luar biasa gitu Kak. Mengedukasi sekali gitu. Untuk saya itu dapat bekal banyak, bukan apalagi saya kan salah satu calon gitu kan, calon penerus himpunan. Jadi saya sudah dapat banyak sekali pengalaman. Mungkin nanti saya juga akan calon ketua himpunan gitu Kak. Menurut saya, Saya bermisi lah, saya bermisi jadi ketua himpunan. Nanti jadi mengikuti ini saya sangat tertarik dan excited sekali lah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini karena ambisi saya itu jadi ketua himpunan nanti itu. Pesan buat saya gitu. gimana yang lain? Terima kasih pada Mas Ahmad ya pesan dan pesannya. Gimana untuk teman-teman dari SMA? Ya silakan, jangan ragu. Di sini kita sama-sama anggap aja kita teman Pak, teman gitu. Kita berbicara sama teman-teman, keluh dan kesah, pesan dan pesan. Jadi pengalaman kalian loh ngomong di tengah orang banyak itu nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa, salah sedikit satu kata dua kata itu nggak apa-apa aja. Benar sekali. Kalian itu sudah berani ngomong, itu sudah mantap sekali. Gimana? Jadi silakan. Ini Satu kan orang aja. ya satu orang aja.
Ayo ditunjuk dan Sorry ya, jalan cepat. Soalnya saya suka banget jalan-jalan. Dan tadi lihat nggak kakak itu jalan kemana-mana. Nah, coba ditunjuk. Kira-kira ya. Kenapa saya? Nah, ada yang ganteng ya. Silakan. Prayoga Kurniawan. Jago lah ini. Berdiri dek, berdiri. Berdiri, perkenalkan nama, asal sekolah, lalu mau nanya, bertanya atau menyampaikan pesan yang pesan, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Prayoga Kurniawan, profil dari SMA Negeri Palangkaraya. Menurut saya acara ini sangat bagus, sangat menambah ilmu pengetahuan saya, menambah wawasan, tentunya bersama teman-teman saya yang banyak juga yang saya kenal dulu kagum guru di acara tersebut ya. Itu yang saya sampaikan. Wah, luar biasa teman-teman, udah berani menyampaikan saya. Ada lagi nggak mau ditanya nggak? Mau menyampaikan? Saya yang mau sebetulnya kok kan. Nah, ada angkat tangan Kak. Ya, tepuk tangan nih buat adik kita yang berani banget buat angkat tangan. Tepuk tangan Kak, yang meriah. Maju. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Nilai Desa Fianita. Saya dari SMA Negeri 3 Palangkaraya. Di sini saya seperti yang Kakak bilang tadi kan sasaran kegiatan itu masyarakat luas. Nah, di sini saya ingin menanyakan bagaimana cara Kakak menarik minat masyarakat luas untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ya, luar biasa sekali pertanyaannya. Silakan langsung dijawab saja Kak. Berarti pertanyaannya di program kerja yang best rolling ya, itu sasaran utamanya masyarakat luas mengenai podcast. Sejauh ini usaha kami untuk menyebarkan sosial media itu YouTube itu lewat Instagram, terus juga ada sosialisasi sedikit ke masyarakat. Misalnya kami kan ada pembagian kalender nih untuk mengenalkan program studi kami ke masyarakat. Nah, di situ juga kami sedikit memberikan beberapa informasi mengenai himpunan itu deh. Gimana? Oke, makasih. Iya, terima kasih Kakak. Tepuk tangan dulu dong. Saya Kalisya, selaku Ketua Himpunan Teknik Lingkungan UMPR. Terima kasih Kak atas paparan materinya dan juga menjawab pertanyaan itu dari adik-adik kita. Ini merupakan materi terakhir dari acara kegiatan kita pada hari ini. Harap ilmu yang didapat dan juga yang sudah didengar dapat kita manfaatkan sebaik-baik mungkin. Itu dapat berguna bagi orang lain, karena bagaimanapun sebaik-baik orang itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain begitu. Nah, untuk Kalisya, terima kasih ya sudah menyampaikan materinya. Terima kasih ya udah berpartisipasi, juga buat yang tadi udah menyampaikan, juga aktif di materi sebelumnya, juga terima kasih banyak. Itu aja sih yang saya bisa sampaikan. Nah, karena materinya sudah berakhir, silakan Kak kalau mau. Ya, terima kasih Kak. Tepuk tangan dulu dong buat kakaknya. Karena udah berakhir nih, jadi kita akan masuk di isoman. Isoman. Isoma, lalu ada juga pembagian kelompok nanti yang akan diambil alih oleh Kak Ina itu untuk kelompok pas penanaman besok. Isomanya sampai 11.20 karena kita akan jujur dulu ya jam 11. Kelompok dulu. Sekian materi dari hari ini. Terima kasih atas
partisipasinya sudah menyimak dengan baik, dalam mendengar materi. Semoga materi bermanfaat. Sekian dari saya, Mas Nur. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada kira umur panjang, kita dapat berjumpa lagi. Terima kasih. Sama-sama. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, kita nunggu pembagian kelompok dulu ya. Yang akan dipimpin oleh Kak Iman.